Gua pakai motor itu CB, pakai chopper gitu kan. Ya itu udah dimiripkan Renegade. Itu bulan purnama. Nah, sampai di Jalan Riau atau Martanegara, kalau dulu Taman Pramuka, itu pas banget bulan purnamanya itu di belakang. Dan itu dari lampu-lampu jalan, belum semacet sekarang, itu ada bayangan. Si Ispan yang ngomong, di mana lo gitu kan? Di mana lo? Itunya Lorenzo Lamasnya. Terus gua bilang, tuh lihat, gue bilang di belakang bayangan gue. Jadi pas banget, kayak di bumpernya atau di opening teaser dari film Siluet, Siluet bersama yang ada narasinya he was a cop, he was a cop, terus bad boy hunting, bad boy outlaw hunting outlaw, nah kayak gitu. Nah itu dong gitu. Si Iswan bilang, anjing goblok kata. Tapi dia ngakuin kalau itu mirip gitu kan, sampai bajunya gue punya. Oke, brother and sister, kita tetap stay tune di Hey Bro MC, episode dengan Brother Ju ya. Tadi sudah kita ngebahas hal-hal yang sangat menarik dari motor dari Harley Davidson. Kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana seorang Brother Ju mendalami karir sebagai seorang komedian, bahwa komedi itu justru lebih punya tantangan ya, challenge tersendiri, dan tidak berbeda dengan film drama ya. Dan itu menjadi soul-nya Brother Ju. Nah, oke. Ini yang segmen terakhir nih, brother. Ini kita ada segmen yang namanya BIB. Jadi ada pertanyaan, dan ini pertanyaan ini sebenarnya di kalangan teman-teman brother, ya, saya termasuk kayak gitu yang di kalangan bikers Jakarta Bandung itu banyak hal yang maksudnya ada satu cerita yang melegenda tentang brother. Apakah ini hoax ya atau bukan? Langsung saya konfrontir informasi ke brother. Tapi jadi rada ini juga rada apa namanya? Rada deg-degan juga. Ya. Jangan-jangan masa lalu saya itu dia. tidak terungkap. Ini bisa off the record yang bisa merusak keluarga gitu kan. Itu ya. Oke, cerita legenda ini adalah pada tahun mungkin kalau tidak salah ya tahun 90-an lah ya. Badannya ternyata kembali lagi nih. Telah mengalami halusinasi stadium 4. Ya kan? Oh, tentang itu. Nah, dulu itu pernah brother ini kemasukan roh dari Lorenzo Lamas. Ya kan? Dengan dulu tuh merasa bahwa bayangan brother nih terasa halusinasi, seperti seolah-olah bayangannya itu adalah Lorenzo Lamas. Nah, itu gimana ceritanya, brother? Mungkin kalau diceritakan sekarang orang harus tahu dulu ya, bagaimana itu trailer atau bumper dari film serial Lorenzo Lamas atau Renegade. Nah, kalau itu tahu pasti lucu sebetulnya. Jadi kami itu dengan Ispan sebetulnya sering bikin bulian. Jadi bikin tipuan. Satu hari Ispan tuh ngajak saya kan, yuk ke Garut yuk. Ngapain? Ayo ke Garut gitu. Pergi ke Garut naik motor. Nggak mau gue kan. Ada motor Harley dijual murah. Berapa? Waktu itu saya udah punya uang kan. Berapa? Cuma 3 juta. Ayo pergi. Seharian di mana Pan Garutnya? Sampai ke Sanjang, puter-puter. Mana? Enggak. Gue cuma ngajak lu aja riding, si anjing gue bilang lu gitu kan. Motor nggak ada juga gitu. Terus tipu-tipu dan sebagainya kan. Isvan tuh kan kemudian jadi redakturnya Motor Plus kan. Nah gitu kan. Terus udah gitu, wah yang gila lagi datang tuh. Tapi ke sini itu sebelum cerita itu. Dia udah jadi redaktur Motor Plus. Jo, kita pergi yuk. Apa? Ada Noripumi Abe, Norik Abe, salah satu pembalap GP dari Jepang, datang ke Jakarta. Nah sekarang ke Bandung Ju, gue bawa dia. Dia kagak ada yang bisa bahasa Inggris gitu kan, si goblok tuh. Padahal dia juga pintar kan bahasa Inggris. Gak ada yang bisa bahasa Inggris. Lah malu kan seneng. Ayo pergi. Datanglah ketemu Noripumi Abe. Taunya Noripumi Abe-nya di hotel mana? Kita ketemu dengan boleh-boleh sebagian, terus udah orang-orang krunya
itu diajak main ke tempat lokalisasi, bro. Anjir, gue bilang. Gue ketemu dengan tetangga gue. Disangka lah gue main ke situ kan. Aduh, gila tuh zaman itu tuh kan. Aduh. Terus gue balas lagi gitu kan. Balas lagi. Van, ada yang minta lu gitu. Nyanyi band. Kan dia pemain band gitu kan. Di mana? Grup lo suruh nyanyi. Nih gue pernah acara. Ayo, acara mana? Pangandaran. Pergi Pangandaran. Pas datang ke sana, mana Ju? Ada acaranya. Kok gue nggak ada daftar? Nggak bisa, gue bilang, lu mesti daftar dulu. Wah, orang nggak mau, gue nggak mau gini. Akhirnya kagak jadi main. Oh, udah saling bulian gitu. Nah, pada tahun itu, tahun 90-an, dia sering ngebully gue bikin sama dia. Pan. Kang Lorenzo Lamas, gitu kan kita saking deketnya bilangnya Kang Lorenzo, Kang Lamas. Kang Lamas mau ke Bandung. Karena dia kerja di radio, gue udah syutingan baru dulu. Di radio sering diminta syuting dengan Ali Bing Slamet. Oh, gue belum kenal dengan Ali Bing Slamet. Jadi aku kenal dengan Ali Bing Slamet itu sebelum aku jadi artis. Jadi ketemu Ali Bing Slamet yang artisnya bikin video klip, aku dari motor-motor aku. Sampai kemudian Ali Bing Slamet dengan aku naik motor juga, naik Harley. Gila, pernah ketemu dulu ya, Ju ya? Iya, waktu lu masih sangsara, setan, jadi kayak gitu. Nah, aku suka ajakin, ada musik, ada apa, zaman Doni Damara, ada fashion, apa di mana, aku suka ajakin mereka. Karena aku kerja di radio juga. Aku bilang, Van, Kang Lamas, mau kalau sekarang bahasanya meet and greet, mau meet and greet ke Indonesia, gitu kan? Di mana? Di radio gue, gitu, di Setrasari. Sponsornya sama Lea ya. Nah, pada saat itu benar itu Lea kan? Lea ya, bener ya Lea. Iya, Lea, udah. Oke, jalan. Ayo, jangan bilang-bilang yang lain kata si Ispan. Berdua lah. Si Ispan naik motor juga, gue di belakang. Gue pakai motor itu CB, pakai chopper gitu kan. Ya itu udah dimiripkan Renegade. Itu bulan purnama. Nah, sampai di Jalan Riau atau Martanegara, kalau dulu Taman Pramuka, itu pas banget bulan purnamanya itu di belakang. Dan itu dari lampu-lampu jalan, belum semacet sekarang, itu ada bayangan. Si Ispan yang ngomong, di mana lo gitu kan? Di mana lo? Itunya Lorenzo Lamasnya. Terus gue bilang, tuh lihat, gue bilang di belakang bayangan gue. Jadi pas banget, kayak di bumpernya atau di opening teaser dari film Siluet, Siluet Lorenzo Lamas yang ada narasinya he was a cop, he was a cop. Terus bad boy hunting, bad boy outlaw hunting outlaw, nah kayak gitu. Nah itu dong, gitu. Si Iswan bilang, anjing goblok kata. Tapi dia ngakuin kalau itu mirip gitu kan. Sampai bajunya gue punya pakai itu. Tapi anjing setan, dia cerita ke orang-orang kan. Goblok nih si Ju ketemu Lorenzo Lamas gini-gini. Nggak ada, cuma gambaran doang gitu kan. Itu persis banget di belakangnya matahari. Kalau itu kan ini bulan gitu kan, kena matahari. Mana? Tuh gue bilang. Anjir goblok gitu. Lu masih berambut ini kan? Gondrong. Terus pakai baju sampai sekarang juga punya baju Lorenzo Lamas. Yang panjang. Yang Thomas Cook kan. Yang Thomas Cook overcoat gitu kan, yang Thomas Cook gitu. Si Ispan goblok, gua ketipu gini-gini. Balik dari situ kan. Kata si Ispan dia cerita, tapi buat dia berkesan. Akhirnya dia ceritain ke orang-orang. Sampai dimasukin ke media gitu kan. Bayangan Lorenzo Lamas. Itu. Jadi kita hidup juga selalu berkomedi aja, bro. Dulu nggak ada ribut-ribut. Kita komedi aja kalau ribut. Ribut di jalan nih. Sama anak-anak tok ribut di jalan. Ada mobil tabrakan di Cipatujah. Tasik tabrakan dengan mobil lagi. Tuh, lagi ribut bertengkar. Temen gua datang, almarhum si Omen. Apa ini ribut-ribut? Ini Pak katanya, saya kan lagi lewat sebinggir. Dia ke tengah Pak, mobilnya nabrak saya. Si Omen dengan mudahnya ngomong, Bapak salah, Bapak juga salah. Kenapa Bapak ke jalan? Goblok, gitu aja. Akhirnya orangnya malu, pergi gitu. Terus yang ditinggalin tuh sering kali terjadi. Jadi ditinggalin, kita di pantai, kita naik motor udah jauh. Anak teman kita segede gini keselip di pasir pantai, teriak-teriak, woi tunggu, kita ketawa-ketawa. Itu sering kali kejadian kayak gitu. Terus makan di tempat, nggak pernah ada hotel, rumah orang, jadi kalau nggak nyewa rumah orang, kalau nggak ada duit sama sekali. Lucu teman saya si Eka yang jadi ke Brotherhood jadi ini. Nah itu bareng sama kita ke rumah neneknya di Sumedang. Udah makan. Nah kakeknya itu masih hidup pada saat itu kan. Waktu itu ingat nggak ada zaman iklan ini. Mau kemana Pak? Cari cat tembok nah itu. Nah bapaknya tuh buang air, bawa buang air, bawa ember, tapi embernya dari bekas kaleng cat propen gitu kan. Nah terus kita nanya, dibecanain kakeknya gitu, mau kemana Pak? Gitu kan, gua jawab,
cari cat tembok. Oh, itu anak-anak ger sama ketawa. Itu kakek loh, kakeknya si Eka gitu. Oh iya, 70 tahunan. Kita ajakin bercanda kayak gitu. Terus makan. Aku tuh tiduran duluan. Udah tidur duluan, anak-anak beli serabi. Kayak mimpi. Si Ispan sama ceweknya nyuapin serabi ke gua. Dia kasihan makan. Gua makan, tapi gua ngerasa mimpi gitu. Pan, gua mimpi makan serabi semalam. Wah, anjing yang kasih makan lu gitu kan. Nah, terus si Eka yang gilanya lagi kagak punya duit kan. Itu pas ada yang pakai mobil juga kan. Itu mobil anak-anak dibuka bagasinya. Nyolong jam dinding bapaknya, kakeknya. Jadi orang kaya kakeknya kan. Dia orang kaya di kampung. Jam dinding Junghan. Kan mahal banget. Diambil. Kak, mau kemana kata anak-anak? Lu kok jam dinding kakek lu dibawa? Gua tolong gitu kan. Kakek gua kayak ini gitu kan. Dimasukin ke bagasinya. Pas dimasukin ke bagasi kan, donglang bunyi. Kakeknya bangun semua, gak jadi. Oh itu mau kemana? Nah, gitu kelucuan kayak gitu. Nyolong juga lucu, semua juga lucu. Terus ribut. Kalau ribut berantem, terus nggak berantem gitu, beneran. Oh, kan bukan sama temen aja nih lah gitu kan. Bukan pelukan lagi, cium, geblek gitu anak-anak. Aduh. Nah, jadi kelucuan itu yang sekarang nggak pernah ada. Di anak-anak motor tuh kayak gitu, termasuk Kang Ai. Saya masuk HDCI, Kang Ai tidak ada istilahnya. Hai bro, kagak ada. Terus terang aja gue yang pertama nginin bro gitu kan ke Bandung gitu. Nah gue juga ngerasanya sekarang. Kang Ai mah ngomong kamana wae siajang, cu, anjing gitu kan. Ucu, kamana aja. Sampai kita bercandain. Kang Ai itu selalu ngomong ucu dari kayak si Bintang dulu almarhum. Kamana cu, bahasa kita tuh ke orang lain ucu. Ucu tuh cucu gitu. Mana cu gitu kan. Tuh Kang Ai hanya bikin, kan Kang Ai mah nggak boleh. Nggak mau. Kalau suruh bikin sambutan, Kang Ai bilang, Kang Ai pada ketua HDC, Kang Ai pidato sambutan. Gua sediakan preman 10 daripada gua harus sambutan gitu kan. Akhirnya dia terpaksa ketemu Pak Suyono pada saat itu sekjen kan harus sambutan. Akhirnya anak-anak bikin apa? Teks. Narasi. Dia ngomong lah Kang Ai, alhamdulillah kan HDCI pada zaman sekarang sudah mengalami kemajuan pesat. Anak-anak begitu kompak, teman-teman semua. Menurut si Ucu, jadi anak-anak nulis di situ, menurut si Ucu. Pas beliau bilang, Kang Ai beliau bilang, menurut si Ucu, anjing, aing ditipu sianya. Goblok sana nulisnya di depan Pak Suyono, kebayang. Terus Pak Suyono juga ngakak. Zaman itu Pak Joko Saturi juga, kan orang Jawa Pak Joko Saturi. Dia bilang, ngomong apa mereka Ju? Aku cerita gini-gini. Hah? Ketawa Pak Joko Saturi. Oh, ditranslate kan. Pak Joko Saturi ketawa. Ini orang-orang Bandung gak roblok anak motornya bikin lucu-lucu ya katanya. Jadi bikin gitu bro, bodor-bodoran aja gitu. Kayak gitu. Arya dengan saya tabrakan. Coba gak ada tuh cerita-cerita gimana. Cuek aja. Ju, mana Edan? Kayak Cenlung misalnya. Udah nggak ada cerita kayak gimana. Jadi bisa damai kayak gitu. Ribut-ribut sekarang marahin, besoknya nggak terjadi lagi. Saya pernah ribut sama si Arya gitu kan. Besok, nih pasti ribut nih. Pas ketemu, bilang apa? Mana wae Ju mana? Goblok. Jadi kayak gitu. Kayak lucu gitu kan. Jadi kadang-kadang kita sekarang tuh kehilangan momen-momen itu. Nilai-nilai Sunda. Leluhur orang zaman HCB, zaman Bapak Arya, zaman semua Kang Cepi itu zaman itu sudah nggak ada dengan orang-orang yang boleh dibilang hedonis. Itu kalau tahun 90-an 2000 itu yang kayak gitu di Jakarta. Waktu saya di Jakarta, motoran di Jakarta dengan Mabua dan sebagainya. Sekarang iklim itu ada di Bandung. Kalau saya motoran di Jakarta, Jakarta ngikut Bandung dulu loh. Jadi dibalik bro, dibalik. Jakarta sekarang lebih down to earth, lebih down to earth, lebih berguna dan lebih ada makna gitu. Kalau bermotor tuh ada makna klub-klubnya di Jakarta ya nggak semua tapi saya lihat gitu. Kalau dulu itu Jakarta itu anak-anak Bandungnya aja gitu, Bandung sekarang ini dibalik, kondisinya dibalik. Loh, kok ini bisa terbalik gini? Kita yang ketinggalan apa Jakarta yang ketinggalan gitu kan? Kayak gitu. Siap. Oke, Brother and Sister, untuk episode kali ini sangat spesial banget ya. Banyak hal yang bisa kita dapat ya, inspirasi, cerita unik dan pastinya menambah imun Brother and Sister ya. Dan banyak kalau kata Helmi Yahya ini pembicaraan konten ini sangat berdaging gitu ya. Penuh nutrisi ya. Oke, terima kasih brother. Ya. Siap.
walaupun mungkin dagingnya busuk. Nah, ya. Dan ini cerita yang akan sangat melegenda sampai kapanpun ya, selama YouTube ini Amin. tidak bangkrut, ya kan? Amin. Janganlah. Ya. Jangan. Oke, terima kasih telah terus mantengi Hebo MC ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan bunyikan loncengnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.